Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pemberdayaan Baitul Mal wa Tamwil. Untuk materi pertama oleh saya tentang problematika Baitul Mal wa Tamwil. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang telah lama berkembang di masyarakat, namun sejauh ini tidak jelas status hukumnya, lembaga yang menaungi maupun sistem pengawasannya. Dengan adanya pengakuan serta kejelasan payung hukum dan lembaga yang menaungi adanya pembinaan pengawasan terhadap keberadaan BMT serta bentuk kelembagaan yang sesuai, maka hal ini akan sangat membantu. Dengan demikian akan memberikan keleluasaan berkarya dan berkreasi hingga tercipta sebuah kemandirian masyarakat. Baik, langsung saja yang selanjutnya, yaitu berbagai permasalahan yang menghinggapi BMT dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya ketidakjelasan status dan posisi legal formal. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan jenis lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang memiliki badan hukum koperasi sehingga mengacu pada undang-undang koperasi. Hal ini dikarenakan pilihan hukum legal alternatif walaupun bentuk badan hukum koperasi dirasa tidak sesuai. Bentuk ini dipilih karena berdasarkan UU nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa setiap usaha penghimpun dana masyarakat hanya ada 3 badan yang sah, yaitu bank umum atau konvensional atau syariah, BPR atau BPRS, dan koperasi simpan pinjam Padahal badan hukum koperasi tidak terlalu pas untuk BMT. BMT sejenis lembaga intermediasi, hanya saja skalanya mikro. Sedangkan koperasi atau KSP dikhususkan untuk anggota koperasi saja. Nasabah BMT mungkin tidak lagi jadi anggota jika pembiayaannya telah selesai. Yang selanjutnya yaitu minimnya regulasi. Dari sisi regulasi, perangkat hukum yang dimiliki lembaga keuangan mikro atau LKM termasuk BMT di dalamnya jauh lebih minim dibanding bank umum. Isu yang lebih besar terkait undang-undang LKM yang hingga saat ini masih dalam bentuk rancangan, sehingga bisa dikatakan belum ada landasan hukum yang kuat untuk mengatur tatanan usaha LKM di Indonesia. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan terjadi ekses negatif di masyarakat. Selama ini peraturan yang khusus mengatur BMT yang berbadan hukum koperasi atau KJKS atau UJKS hanyalah keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 Cap MKUKM _9 _2004. Sedangkan petunjuk pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan BMT hingga kini belum diterbitkan. Akibatnya, penilaian tingkat kesehatan KJKS atau UJKS BMT belum dilaksanakan. Padahal bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah BMT atau calon anggota koperasi lain dan anggotanya serta pihak ketiga atau masyarakat, khususnya nasabah penyimpan, dapat melalui gambaran mengenai tingkat kesehatan dan klasifikasi KJKS atau UJKS BMT. Kemudian yang ketiga yaitu problematika BMT karena minimnya pembinaan dan pengawasan. Penyebab kegagalan pengelolaan BMT antara lain yang pertama, kurangnya persiapan sumber daya manusia atau SDM pengelola, baik dari sisi pengetahuan atau keterampilan dalam mengelola BMT, terutama masalah penghimpunan dan pengguliran pembiayaan serta pemahaman terhadap transaksi-transaksi muamalah yang menyebabkan ambivalensi antara konsep syariah dalam pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan. Kedua, lemahnya pengawasan pada pengelolaan, terutama manajemen dana, kurangnya rasa memiliki pengelola BMT.
Oleh karena itu, perlu adanya pedoman buku operasional atau standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen yang komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan para pengelola BMT. Yang selanjutnya yaitu tidak terjaminnya simpanan nasabah oleh lembaga. Penjamin simpanan lembaga keuangan mikro bank seperti BPR, Bank Perkreditan Rakyat, di mana operasionalnya diawasi oleh bank sentral, terdapat buffer berupa penjaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Namun bagi BMT, di mana penabungnya adalah anggota dan pemiliknya juga anggota, mekanisme pertanggungjawaban dana publiknya tertentu akan berbeda dan unik. Sejauh ini belum ada mekanisme penjaminan atas tabungan anggota jika terjadi prestasi. Pada akhirnya, kepentingan publik akan menjadi korban atas risiko usaha yang dijalankan dan dikelola oleh manajemen BMT, atau atas risiko jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan celah kelemahan BMT untuk tujuan kepentingan pribadi, sehingga simpanan anggota apabila terjadi likuidasi dan kepailitan tidak mendapatkan jaminan pengembalian. Selain permasalahan tersebut di atas, dalam perkembangannya BMT menghadapi beberapa kendala, diantaranya yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, akan tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah bermasalah atau kredit macet. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi. Dan yang kelima, dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis atau business oriented yang pragmatis dibandingkan kegiatan yang bernuansa idealis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama produk yang berprinsip jual beli atau buy, tanpa berupaya memahamkan aspek syariah. Dan yang terakhir, BMT lebih cenderung menjadi bait al-tamwil daripada baitul mal. Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang konsep pengembangan BMT. Nah, ditinjau dari pengertiannya, pengembangan menurut Hasibuan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, sejalan dengan pengembangan ekonomi mikro dan semakin banyaknya lembaga keuangan di Indonesia, termasuk telah dikembangkan sistem ekonomi syariah, sehingga lahir banyaknya lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah ini masih tergolong lembaga yang informal. Maka bagi keperluan pengembangan agar menjadi lembaga keuangan yang baik dan sehat perlu didukung oleh tersedianya lembaga keuangan yang memadai. Minimal kelembagaan tersebut mencakup aspek legal maupun aturan-aturan yang terkait serta adanya jaringan yang kuat baik antar lembaga keuangan mikro itu sendiri dan lembaga keuangan lainnya. Meskipun merupakan industri yang relatif baru, tetapi lembaga keuangan ini memiliki potensi yang sangat besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga keuangan atau investor baik domestik maupun internasional untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Dalam kaitan ini, pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri. Fungsi pemerintahan adalah sebagai pelayanan masyarakat, bukan sebaliknya. Kebijakan itu tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan dari keinginan rakyat. Nah, strategi pengembangan BMT, perkembangan permasalahan ekonomi di masyarakat membutuhkan kecerdasan dari BMT itu sendiri. Nah, strategi itu yang pertama
yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai, kebanyakan berorientasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non-formal, karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan. Yang kedua, strategi pemasaran yang lokal oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk menyesuaikan produk-produk BMT di luar masyarakat tempat BMT berada. Untuk mengembangkan BMT, upaya-upaya peningkatan teknik pemasaran perlu dilakukan untuk memperkenalkan eksistensi BMT. Perlunya inovasi, produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadang-kadang BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan isu-isu yang berkembang. Yang kelima, pengembangan aspek paradigmatik diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam setiap perilaku pengelolaan dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya, nasabah pada khususnya. Yang keenam, sebagai rekan dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat antara BMT dengan BPRS ataupun bank syariah harus menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan antara satu dan yang lainnya, mempunyai tujuan mengentaskan syariat Islam di dalam bidang ekonomi. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan berdasarkan analisis Matrix SWOT Lembaga Keuangan Syariah yang berada di daerah Medan. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang diusulkan dalam pengembangan BMT ini sendiri adalah yang pertama, mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pemberdayaan BMT melalui proses transformasi. Ekonomi berbasis syariah diperkirakan masih akan terus berkembang seiring kecenderungan masyarakat, khususnya warga muslim yang menginginkan model ekonomi syar'i dalam bertransaksi. Institusi keuangan non-formal seperti rentenir dan berbagai macam individu yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang tinggi diberikan kesempatan untuk tumbuh subur. Namun, BMT pada kenyataannya tetap memberikan pelayanan pinjaman kepada nasabah yang penghasilannya $2 per hari sekalipun untuk keperluan produktif. Dengan kehadiran BMT secara perlahan akan mengurangi jumlah rentenir yang beroperasi menyerap sumber keuangan ekonomi kerakyatan. Pada dasarnya, BMT adalah pelaku usaha super mikro dan mikro yang menggerakkan ekonomi real kerakyatan di pedesaan dan suburban area. Ketangguhan BMT telah dibuktikan dengan keberhasilannya menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dengan skala yang besar adalah suatu prestasi yang luar biasa. Mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai target nasabah yang menjanjikan. BMT harus cermat menempatkan posisinya dalam memanfaatkan peluang tersebut. Pasalnya, seagresif bank menyalurkan pembiayaan ke mikro, namun tetap ada batasan yang membuat bank tidak dapat menyalurkan pembiayaan mikro seperti BMT. Upaya jemput bola nasabah yang dilakukan bank tidak bisa sedekat seperti yang dilakukan oleh BMT. Kondisi tersebut memaksa bank bekerja sama dengan BMT dengan menyalurkan pembiayaan mikro. Bentuk kerjasama yang dibangun antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank telah mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Misalnya saja bantuan sosial berupa CSR (Corporate Social Responsibility). Sebagai contoh, Bank Sentral Asia Syariah (BCAS) Surabaya telah mengadakan kerjasama dengan BMT Usaha Gabungan Terpadu UGT Sidogiri sejak tahun 2013, di mana sudah memberikan dengan CSR (Corporate Social Responsibility) yang sampai tahun 2012 ini telah mencapai angka 50 miliar. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Elsa. Terima kasih. Ya,
Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi lanjutan dari materi pemberdayaan BMT yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya dalam mengingat potensi BMT dalam ikut serta membantu memperkuat perekonomian nasional, maka langkah-langkah untuk mengoptimalkan pemberdayaan BMT adalah yaitu yang pertama, membentuk Apex BMT dengan mengembangkan satu BMT sebagai pusat BMT. Nah, sebagai pengayom BMT-BMT lainnya di Indonesia. Nah, BMT yang telah dikembangkan tersebut berperan untuk mengayomi beberapa BMT yang difungsikan sebagai induk BMT dari seluruh cabang BMT. Nah, kemudian yang kedua yaitu membentuk bank kustodian BMT dan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga perbankan negeri maupun swasta. Jadi prinsip kerjasama yang dijalankan adalah gotong royong atau partnership dan prinsip bagi hasil yang adil sesuai dengan kompetensi dan investasi masing-masing. Kerjasama yang telah dibentuk sebagai induk BMT secara regional maupun dengan sosialisasi BMT se-Indonesia atau ABSINDO, serta bank negeri atau swasta yang telah ditunjuk oleh kesepakatan bersama dan berperan sebagai regulator yang menetapkan peraturan dan kebijakan pengembangan Apex BMT. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan produk dan fitur BMT dengan melakukan infrastruktur jaringan berbasis e-payment dan membentuk kartu ATM BMT seperti BMT Cash maupun berupa mobile phone seperti BMT On Phone. BMT mendirikan kios berisi ATM, mini ATM, dan beberapa EDC atau Electronic Delivery Channel di BMT-BMT yang telah terdaftar sehingga BMT Cash dapat digunakan oleh nasabah BMT sebagai sarana dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Nah, terinterkoneksinya sistem delivery channel ini diharapkan untuk memudahkan transaksi e-banking di setiap BMT seperti halnya transfer antar cabang dalam satu BMT, transfer antar nasabah dalam satu BMT, pembayaran tagihan atau bill payment, dan pencairan dana yang bersifat non-cash. Kemudian yang keempat ada BMT melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi pengelola jasa interbank network seperti PT Arta Jasa. Dalam hal transaksi berbasis interbank fund transfer ini diharapkan nasabah BMT nantinya dapat melakukan transaksi melalui ATM bersama dengan menggandeng BMT-BMT lainnya, LKMS lainnya, sehingga bank swasta maupun negeri yang telah terdaftar sebagai partner BMT-BMT seluruh Indonesia dalam Apex modal pengembangan BMT dan melakukan adanya penghimpunan dana atas simpanan bersama di BMT Pusat Nasional sehingga transaksi penarikan dana nasabah BMT dapat dilakukan di konter ATM bersama mana saja. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pemerintah bersama ABSINDO melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa BMT dapat digunakan sebagai alternatif lembaga keuangan kemasyarakatan yang islami dan memberikan layanan masyarakat dalam hal penghimpunan dana maupun pembiayaan mikro yang dapat disalurkan ke masyarakat mikro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu tentang daya dukung yang diperlukan oleh BMT, lebih menjurus terhadap strategi-strategi yang harus dilakukan dalam pengembangan BMT. Semakin bertambahnya pertumbuhan ekonomi, maka tidak lepas dari permasalahan ekonomi yang semakin bertambah dan tidak mungkin dilepaskan oleh BMT. Apa saja permasalahan tersebut? Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai. Kebanyakan BMT berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Maka itu BMT dituntut untuk mengembangkan pendidikan dan pengetahuan baik melalui lembaga formal maupun non formal, dan bisa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau dengan lembaga-lembaga bisnis syariah lainnya. Yang kedua, strategi pemasaran yang local oriented atau berbasis lokal, berdampak pada lemahnya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di tengah masyarakat. Untuk mengembangkan BMT, maka diperlukan upaya-upaya untuk
teknik pemasaran yang lebih inovasi, teknik pemasaran yang lebih mengena terhadap masyarakat. Yang ketiga, BMT terkadang tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, BMT harus selalu melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkan agar tidak terjadi kekhawatiran dari masyarakat bahwa beranggapan sebagai masyarakat BMT ini tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip syariah atau disebut melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Yaitu harus adanya kerjasama atau hubungan partner antar BMT yang mempunyai tujuan sama, yaitu untuk mengentaskan permasalahan perekonomian umat, atau bisa juga bekerja sama antara BMT dengan BPRS atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai atau saling berkesinambungan. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembahasan dari inti masalah yaitu BMT. Di sini atau studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus dari BMT di Kota Medan yaitu KSPS, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal wa Tamwil Amanah Rai. Di sini kami akan menjelaskan strategi pengembangan BMT Amanah Rai dengan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, agar terlihat dari segi manakah yang dapat menghasilkan dampak yang baik bagi dari segi perkembangannya. Baik, kita awali dulu dari yang pertama. BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pengusaha kecil dan memiliki beberapa tujuan menyangkut pembiayaan. Adapun tujuan dari BMT adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan. Yang kedua, belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro. Yang ketiga, adanya sebagian masyarakat yang meragukan kehalalan bunga bank. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan ekonomi atau usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah. Yang keenam, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro UKM khususnya Indonesia. Yang terakhir, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan keseharian khususnya dalam berbisnis. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembiayaan yang diberikan BMT kepada pengusaha mikro dan kecil diberikannya dalam rangka untuk yang pertama upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Selanjutnya upaya meminimalkan risiko usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal. Maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga, pendayagunaan sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Kemudian penyaluran kelebihan dana dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan, sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan atau surplus kepada pihak yang kekurangan atau minus dana. Jadi studi kasus yang ini dari KSPS BMT Amanah Rai bahwa dilihat dari strategi pengembangan melalui usaha mikro atau UMKM. Baik, seterusnya yaitu jika dilihat dari analisis SWOT dari strategi perkembangan Baitul Mal wa Tamwil Amanah Rai yang di Kota Medan. Definisi operasional yang akan diteliti merupakan penjelasan dari SWOT, yaitu kekuatan strength, kekuatan dalam sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani.
Kemudian weakness yaitu kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Yang ketiga, opportunities atau peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Yang keempat, ancaman atau threats. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Strategi merupakan tindakan yang merupakan incremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah, maka digunakan analisis, yaitu analisis SWOT yang digunakan untuk rumusan masalah. Yang kedua, menentukan strategi pengembangan BMT di Kota Medan dengan sampel KSPS BMT Amanah Rai. Baik, kita langsung saja ke matriks SWOT-nya. Di sini ada faktor strategis eksternal, faktor strategis internal. Di mana di faktor strategis eksternal ini saling bekerja. Baik, kita langsung saja ke matriks SWOT yang terdapat ada faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal, di mana di sana yang dipengaruhi oleh yang dianalisis melalui analisis SWOT. Baik, yang pertama dari opportunities, dari daftar peluang, yaitu peluangnya emang adanya dukungan pemerintah, pinjaman, kemitraan, hukum tentang lembaga syariah, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, fatwa MUI tentang bunga haram, itu dari peluangnya. Kemudian dari segi ancaman, terdapat dari biaya sewa, pemberian kredit lunak, persaingan dengan bank lain yang membuka syariah, kondisi perekonomian, keberadaan sektor formal, BI rate, kebijakan pembangunan. Kemudian dari segi kekuatan atau strength, yaitu adanya promosi, modal, tenaga kerja, perkembangan produk syariah, pengalaman kerja, sistem pembukuan, sistem syariah, dan lokasi. Kemudian dari daftar kelemahan atau weakness, yaitu ada sistem teknologi informasi, kegiatan pelatihan dan pengembangan, kemudian biaya administrasi, dan sistem bagi hasil yang cukup bersaing. Kemudian strategi dari strength opportunities, berarti dari kekuatan dan peluang, di mana mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil. Kemudian memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah. Kemudian dari strategi weakness opportunities, dari kelemahan dengan peluang, diantaranya membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah. Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di MT, harus disahkan kegiatan pelatihan dan pengembangan melalui kemitraan dengan perbankan lain yang memberlakukan prinsip syariah. Kemudian dari strategi kekuatan dengan ancaman, meningkatkan peran BMT melalui kebijakan pemberian kredit lunak dengan syarat yang ringan. Kemudian promosi tentang BMT yang memberlakukan pembukuan syariah. Dan yang terakhir dari strategi weakness dan threats, kelemahan dan ancaman, yaitu membenahi sarana dan prasarana dalam bidang teknologi agar mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Kemudian mengadakan penyuluhan pada masyarakat tentang sistem syariah di BMT sekaligus promosi. Baik, berdasarkan analisis matriks SWOT tadi yang tadi saya sampaikan dan jelaskan, strategi yang diusulkan dalam pengembangan KSPS BMT Amanah Rai di Kota Medan dapat disimpulkan, yaitu diantaranya
Yang pertama, mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah. Kemudian yang ketiga, dukungan pemerintah dapat digunakan untuk membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutamanya nasabah dari BMT itu sendiri. Kemudian yang keempat, menjalin kemitraan dengan bank lainnya, melakukan prinsip syariah untuk melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di BMT Amanah Rai di Kota Medan. Dan yang kelima, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang sistem syariah di BMT dan juga sistem pembukuan syariah yang dimiliki oleh BMT Amanah Rai untuk membuka wawasan masyarakat tentang BMT Amanah Rai sekaligus mempromosikannya. Yang keenam, meningkatkan peran BMT melalui kebijakan pemberian kredit lunak dengan syarat yang ringan. Yang ketujuh, promosi tentang BMT yang berlakukan pembukuan syariah. Dan yang terakhir, membenahi sarana dan prasarana dalam bidang teknologi agar mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.